Sakti Menerangi. Perkenalkan, aku Atnya dari Fakultas Kedokteran yang kebetulan juga mahasiswa berprestasi Universitas Airlangga 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Bernika Trivina Kurnia Putri, bisa dipanggil Caca. Aku dari FST angkatan 2019. Nah, di kesempatan ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk lewat Garuda Sakti terkait mahasiswa berprestasi dan Pilmapres. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama, Kak, bekal awal buat daftar Mawapres menurut Kakak apa sih? Nah, kalau bekal awalnya itu kembali lagi ke kriteria-kriteria penilaiannya. Kalau tahun 2019 itu ada IPK yang baik. Syarat umumnya waktu itu minimal 3,00. Kemudian catatan prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik seperti olahraga, seni, kepemimpinan, dan sebagainya. Kemudian ide dan gagasan tertulis yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dan juga bahasa Inggris. Kak, apakah harus pinter bahasa Inggris? Kalau pinter banget gitu sih enggak ya. Yang penting bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris karena itu juga merupakan salah satu aspek penilaiannya. Buat angkatan berapa Kak Pilmapres? Jadi Pilmapres itu buat semua angkatan maksimal semester 6 kalau menurut pedoman Pusat Prestasi Nasional. Kira-kira selain punya prestasi harus punya soft skill apa aja ya Kak yang mendukung ikutan Pilmapres? Kalau soft skill yang pertama itu kreatif dan inovatif, terutama dalam hal problem solving, karena ini nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, untuk inovasinya nggak harus yang besar gitu, enggak, yang penting bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, langkah-langkahnya konkret dan juga bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan baik, ada juga leadership atau kepemimpinan, kedisiplinan, terutama disiplin waktu, dan kalau penilaian di Mapres ini sih holistik ya, jadi benar-benar dinilai dari berbagai aspek, salah satunya juga kepribadian gitu. Kak, syarat menang Mapres Univ apa sih? Kalau syarat menang sih juri yang menentukan ya, cuma itu didasarkan atas kriteria-kriteria penilaian yang sudah ada. Seperti yang sudah tadi aku sebutkan, yaitu IPK, catatan prestasi, karya tulis ilmiah, bahasa Inggris, dan kepribadian. Kak, bagi tips and trik biar jadi Mawapres Univ dan nasional. Kalau tips and triknya lebih ke jadi diri sendiri aja, jangan ada yang dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangi. Kemudian juga dipersiapkan aspek-aspek yang menjadi kriteria penilaian tersebut. Kalau merasa masih ada kurang di salah satu aspek, mungkin bisa lebih ditekuni di hal tersebut. Alur pemilihan Mawapres itu gimana Kak? Terbuka untuk semua atau gimana? Jadi pemilihan Mawapres itu ada 3 tahap teman-teman. Fakultas, univ, terus nasional. Nah, di fakultas ini tuh tiap fakultas itu punya kebijakannya masing-masing buat nyeleksi Mawapres fakultasnya mereka. Terus kalau udah dipilih, itu datanya bakal distorin ke kemahasiswaan buat melaju ke tahap univ. Nah, di tahap univ ini 13 univ itu bakal diseleksi lagi kan. Nah, terus bakal ada 1 dari sarjana dan 1 dari diploma. Nah, habis itu 2 ini yang dari sarjana sama diploma ini bakal melaju ke tingkat nasional. Kalau sudah jadi Mawapres, kegiatannya apa sih Kak? Berat banget nggak sih Kak? Kalau udah jadi Mawapres Univ, kegiatannya lebih ke persiapan untuk ke Pilmapres nasional. Jadi seperti bimbingan-bimbingan dengan dosen-dosen UNER dan juga persiapan berkas mulai dari administrasi, rekapitulasi IPK, catatan prestasi beserta bukti-buktinya seperti sertifikat, kemudian juga membuat ringkasan tentang karya tulis ilmiah kita dan karya tulis ilmiah itu sendiri dan juga membuat video profile. Tahap seleksi di Pilmapres nasional itu apa aja Kak? Jadi ini aku bakal bacain buat teman-teman, aku ringkasin dari lamannya Pusat Prestasi Nasional tentang seleksi Pilmapres nasional itu alurnya seperti apa. Terus kalau teman-teman pengen baca nih, pengen baca lebih lengkapnya,
itu kalian bisa banget baca di Pusat Prestasi Nasional, itu ada kok. Jadi mahasiswa yang jadi perwakilan tiap univ bakal melakukan, mohon maaf ibu saya ngomongnya, melakukan pendaftaran online di laman Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional. Mungkin teman-teman yang lolos PKM itu kan ngisinya di Simulmao ya. Ini tuh di Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional. Terus kalau udah ngelakuin pendaftaran online, peserta yang memenuhi persyaratan bakal melaju ke babak penyisihan tahap 1. Di tahap 1 ini ada tes bahasa Inggris, tes sikap dan wawancara kebangsaan, ini dua-duanya ini CBT. Terus ada mengisi portofolio dan mengunggah berkasnya ke laman yang telah disediakan. Habis itu kalau lolos bakal lanjut lagi ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini itu ada babak penyisihan, review naskah gagasan kreatif atau uraian produk unggulan. Terus ada udah teman-teman. Terus kalau lolos di tahap 2 ini bakal ke babak 3, yaitu tahap akhir. Udah selesai babak final, itu bakal ada pembekalan sama assessment. Apakah Pilmapres bertugas menciptakan inovasi perubahan bagi Indonesia? Iya, itu salah satu tugasnya yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah tadi yang sudah aku jelaskan. Nah, kalau bisa, inovasinya ini dilakukan sesuai bidang keilmuan yang kita tekuni gitu. Terus, yang ke-9, suka duka jadi mapres. Biar kita ada gambaran real mapres tuh kayak gimana. Sukanya itu kalau dari internal sih ke personal development gitu, karena di dalam prosesnya, dalam bimbingan-bimbingannya, kita jadi lebih tahu tentang diri kita sendiri, tentang kurangnya di mana, jadi bisa introspeksi diri juga dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Selain itu juga lumayan bagus untuk CV ya, karena ini juga diadakan langsung oleh Dikti, sehingga kalibernya juga lumayan. Kita juga bisa dapetin banyak teman-teman yang bagus juga buat networking, dan rewardnya juga lumayan gitu. Untuk dukanya itu lebih ke capek sih dalam persiapannya, apalagi harus bagi waktu sama kegiatan di kampus. Apalagi waktu itu aku lagi skripsian juga, jadi lumayan kewalahan juga untuk bagi waktunya. Yang terakhir, tugas seorang mapres itu apa aja? Tugasnya kalau mapres univ seperti yang udah aku jelaskan tadi adalah untuk mempersiapkan ke Pilmapres nasional. Nah, untuk kalau tugas khusus gitu sih nggak ada ya, dan sama tentunya menjaga nama baik universitas dan sharing-sharing seperti ini gitu. Apakah UNER pernah juara Pilmapres nasional? Sejauh ini belum ya. Mungkin dia tanya ini bakal jadi the next juara Pilmapres nasional buat UNER nih, amin. Aku bakal ngasih semangat nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mikir nih, aku sih pengen sih daftar mapres, tapi kok aku kok ngerasanya nggak bisa ya, aku ngerasanya aduh kok susah sih, aduh gimana gitu. Nggak apa-apa teman-teman, coba aja, karena aku yakin teman-teman itu pasti punya punya kemampuan buat jadi mapres. Pasti ada, pasti deh. Cuman mungkin beberapa dari teman-teman itu ada yang kurang nyadar gitu loh. Sebenarnya tuh kalian tuh berbakat, sebenarnya kalian tuh bisa, tapi kalian belum nyadar aja. Jadi coba aja dulu, dicoba mulai dari mungkin ngumpulin prestasi semester 1-2 itu, ngumpulin prestasi, terus habis itu ikut organisasi. Buat apa organisasi ini tuh buat kayak ngelatih public speaking gitu-gitu. Pokoknya hal yang diperlukan buat seorang mapres itu, karena nggak diajarin di perkuliahan kan, tapi kalian bakal dapet kalau di organisasi. Itulah makanya Pilmapres itu nggak mulai dari semester 1-2 kan. Nah, jadi semester 1-2 itu menurutku ya, itu kayak tahap persiapan gitu loh gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, please udah hilangkan ragunya, daftar aja dulu, coba dulu. Pasti kalian itu meskipun entarnya kalian mungkin gagal, itu
it's okay, itu bakal jadi pembelajaran banget buat kalian gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa cukup jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dari aku. Mungkin aku ada kesalahan dalam perkataan di video-video sebelumnya. Mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.